Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jannah Zain dari kelas B2 mata kuliah Fisika Komputasi 2 Prodi S1 Fisika Universitas Airlangga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial parsial, di mana sebuah persamaan yang di dalamnya terdiri dari suku-suku diferensial parsial. Nah, persamaan ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang melibatkan fungsi-fungsi yang belum diketahui. Biasanya itu dalam contoh kasus termodinamika atau elastisitas seperti itu. Baik, jadi pada kesempatan kali ini beberapa poin yang akan saya bahas itu mengenai persamaan umum dari diferensial parsialnya, kemudian untuk analisa analitik dan analisa numeriknya, di mana nantinya juga akan dibahas untuk konversi dari analitik ke numerik, sehingga nantinya kita bisa menyelesaikan persamaan ini menggunakan program seperti itu. Baik, langsung saja untuk analisa analitik dari persamaan diferensial parsial. Jadi kita peroleh untuk persamaan diferensial parsial secara umum itu A do kuadrat U per do X kuadrat ditambah B do kuadrat U per do X do T ditambah C do kuadrat U per do T kuadrat ditambah D dalam fungsi X T U do U per do X dan do U per do T sama dengan 0. Nah, persamaan diferensial parsial ini dapat kita kategorikan dengan parameter nilai diskriminan atau nilai B kuadrat minus 4AC. Nah, ketika nilai diskriminannya itu lebih dari 0, maka kita kategorikan dengan persamaan eliptik. Nah, ketika diskriminannya sama dengan 0, maka termasuk kategori persamaan parabolik. Nah, ketika diskriminannya bernilai lebih dari 0, maka dia termasuk kategori hiperbolik. Nah, untuk contohnya sendiri, pada kategori hiperbolik itu ada persamaan gelombang, di mana untuk persamaan umum dari persamaan gelombang itu adalah do kuadrat U per do T kuadrat minus C kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan 0. Nah, kemudian untuk kategori parabolik itu ada contoh pembagiannya itu adalah persamaan difusi. Nah, persamaan umum dari difusi sendiri itu adalah do U per do T minus kappa do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan 0. Atau disebut juga persamaan Schrödinger ya. Nah, selanjutnya untuk pembagian dari kategori eliptik itu ada 3 persamaan. Pertama adalah persamaan Poisson, persamaan Laplace, dan persamaan Helmholtz. Nah, dari persamaan umumnya ini kita bisa melihat ya untuk perbedaannya dari ketiga persamaan ini. Kalau persamaan Poisson itu bernilai sama dengan sebuah fungsi, tapi kalau persamaan Laplace itu bernilai sama dengan 0, dan persamaan Helmholtz ada tambahan lambda dikali U dengan bernilai sama dengan 0. Baik, jadi setelah kita mengenal untuk bentuk-bentuk analitik dari persamaan diferensial parsial dan juga bagian-bagiannya. Nah, maka di sini untuk kita mengkonversi dari analitik ke numerik, kita harus mengenal terlebih dahulu untuk bagaimana sih bentuk numerik dari persamaan diferensial parsial begitu. Nah, makanya di sini kita akan menganalisa dari persamaan numeriknya. Oke, jadi untuk menganalisinya kita berawal dari penyederhanaan deret Taylor. Dari bentuk umum dari deret Taylor itu fx sama dengan fx0 ditambah x min x0 per 1 faktorial dikali f aksen x0 ditambah x min x0 kuadrat per 2 faktorial dikali f double aksen x0 dan seterusnya gitu. Nah, jika kita memisalkan x min x0 sama dengan h, maka deret Taylor ini dapat kita tulis menjadi seperti ini. Namun, dalam bentuk numerik itu kita menggunakannya di suku awalnya saja seperti ini. Kenapa? Karena suku selanjutnya ini kita menggunakannya untuk menghitung nilai koreksi dari metode yang akan kita selesaikan seperti itu. Nah, untuk seberapa banyak yang kita gunakan itu tergantung dengan permintaan koreksinya seperti itu. Nah, dari persamaan ini barulah kita peroleh untuk persamaan awal dari bentuk numeriknya. Nah, diperolehlah untuk
bentuk numeriknya YI plus 1 sama dengan YI ditambah F dalam fungsi XI, YI dikali H. Oke. Nah, dari bentuk awal ini kita bisa membuatnya ke dalam bentuk parsial. Nah, baik, jadi dari persamaan ini kita bisa memperoleh untuk do U per do X. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Nah, jadi dari persamaan ini kita bisa menyederhanakan simbol-simbol ini. Gunanya untuk mempermudah ya, untuk mempermudah kita dalam menulis dan juga biar enak dipandang gitu ya mungkin. Nah, dari penyederhanaan simbol ketika kita menemukan U, I, J sama dengan bisa ditulis dengan U, J, I seperti ini. Kemudian untuk kalau kita menemukan do U per do X bisa kita tulis dengan UX. Kalau do kuadrat U per do X kuadrat kita bisa menuliskan UXX seperti itu. Baik, jadi dari persamaan yang sudah kita peroleh tadi itu kita bisa menentukan juga ya, mendefinisikan untuk penurunan terhadap Y. Nah, jadi I itu merupakan indeks dari X dan J itu merupakan indeks dari Y. Nah, ketika dia diturunkan terhadap X, maka yang berjalan itu adalah I. Nah, ini ya, I plus 1, terus I, kemudian ini kalau yang minus, I minus 1, seperti itu. Tapi ketika diturunkan terhadap Y, maka yang berjalan itu adalah yang J plus 1 dan ini yang J minus 1. Nah, dari rumus ini kita bisa memperoleh definisi baru gitu ya. Tapi untuk yang turunan terhadap X kita bisa memperoleh untuk menjadi satu rumus menjadi seperti ini. Do U per do X sama dengan UI plus 1, J minus UI minus 1, J per 2 delta X. Nah, dari persamaan ini kita juga bisa menentukan untuk definisi dari penurunan terhadap Y. Dari gabungan dari ini dan ini kita bisa menentukan bahwa nilai dari penurunan terhadap Y, do U per do Y, kita tinggal mengganti indeksnya saja. Jadi U, kalau misal ini yang X itu adalah I plus 1, berarti untuk turunan terhadap Y ini berarti UI, J plus 1 dan minus UI, J minus 1 per 2 delta Y seperti itu. Baik, jadi dari perolehan persamaan ini kita bisa mendefinisikan untuk nilai do kuadrat U per do X kuadrat, dimana kita sudah lihat ya tadi bahwa dalam persamaan umum itu terdapat do kuadrat U per do X kuadrat. Nah, dari perolehan inilah nanti kita akan menggunakan persamaan ini untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan metode-metode atau persamaan dari pembagian dari persamaan diferensial parsial sendiri seperti itu. Jadi nanti kita akan menggunakan persamaan rumus ini. Dan juga kalau misal kita mendefinisikan terhadap turunan terhadap Y, berarti kita hanya tinggal mengganti indeksnya saja. Berarti ini I, J minus 1 dan ini I, J plus 1 dan ini terhadap delta Y kuadrat seperti itu. Dan ini juga mendefinisikannya untuk nilai do kuadrat per do X do Y. Oke. Nah, jadi dari bentuk numerik yang sudah kita peroleh tadi dan itu yang akan kita gunakan atau sebagai persamaan awal dan persamaan umumnya untuk persamaan entah itu dalam kategori parabolik kayak gitu atau dari 3 kategori itu dan juga contoh-contoh persamaannya. Nah, sehingga kita juga di sini bisa menyelesaikannya dengan ketiga metode ini. Pertama metode eksplisit, metode implisit, dan metode Kronecker-Nielsen. Oke, jadi untuk definisi metode eksplisit itu kita peroleh untuk persamaan umumnya kita bisa menggunakan seperti ini. Metode implisit itu kita menggunakannya seperti ini. Dan metode Kronecker-Nielsen itu merupakan gabungan dari metode eksplisit dan implisit atau kita biasa sebut dengan rata-rata dari keduanya seperti itu. Nah, untuk bisa mengetahui perbedaannya, langsung saja nanti kita akan melihat ke analisa dari contoh persamaannya seperti itu. Baik,
Jadi, nah ini contoh pada persamaan Laplace ya, analisa numerik pada persamaan Laplace. Nah, jadi persamaan Laplace itu termasuk ke kategori eliptik karena nilai diskriminannya itu kurang dari 0 ya. Dan ini persamaan umumnya. Oke, langsung saja. Nah, karena di persamaan Laplace itu kita menganalisa temperatur, maka simbol U kita bisa menggantikannya dengan simbol T. Oke, karena sebelumnya ya di sini ya nilai do kuadrat U per do X kuadrat kita sudah definisikan begini, dan do kuadrat U ya yang sudah kita ganti dengan T juga diturunkan terhadap do Y kuadrat itu diperoleh nilai seperti ini. Nah, ketika kita sudah mendefinisikan bentuk numerik dari ini, kita maka substitusikan ke dalam persamaan analitiknya ini. Oke, berarti kita perolehlah untuk persamaan numeriknya seperti ini. Nah, jika delta X sama dengan delta Y, maka kita peroleh untuk persamaan numeriknya yang nantinya kita akan gunakan untuk menjalankan dalam program gitu. Nah, ini. Oke, dari perolehan itu. Nah, jadi dalam menyelesaikan persamaan Laplace kita bisa menggunakan metode Liebman. Oke. Nah, jadi persamaan yang sudah kita peroleh tadi, kita bisa mendefinisikannya menjadi TIJ. Nah, karena di sini yang kita cari itu TIJ, artinya itu kayak nilai awal ya, nilai awalnya gitu. Nah, jadi di sini dari ketiga rumus ini nanti yang akan kita gunakan untuk menjalankannya atau menyelesaikannya menggunakan program seperti itu. Nah, langkahnya kita harus menentukan nilai batas ya dari misalkan sebuah solusi dari sebuah permasalahan dari soal gitu ya. Nah, jadi dari situ kita harus menganalisa nilai batasnya dari mana aja kayak gitu. Nah, terus nanti dari ini kita akan mengiterasi nilai tengahnya ini yang akan jadi nilai tengahnya ini yang akan kita tentukan. Nah, kita melakukan iterasi hingga nilai perubahannya atau selisihnya itu menjadi sangat kecil gitu. Nah, jadi dari persamaan ini awalnya kita akan menghitung kayak nilai baru atau merelaksasikannya gitu ya. Jadi kita menentukan untuk TIJ yang baru dan kemudian TIJ yang lama gitu. Nah, lambda ini merupakan seperti selisih dari titik sini ke sini, titik ini ke ini kayak gitu. Nah, jadi nanti kita menggunakan rumus ini. Kemudian kita melakukan iterasi sehingga nilai perubahannya atau selisihnya itu sampai sangat kecil kayak gitu. Oke. Baik. Nah, selanjutnya untuk contoh analisa numerik pada persamaan Poisson. Nah, jadi persamaan Poisson itu juga termasuk dalam kategori eliptik sama dengan Laplace. Nah, tapi perbedaannya di sini adalah kalau persamaan Poisson dia memiliki nilai ya sama dengan S dalam fungsi X, Y. Oke. Nah, sebenarnya itu untuk caranya sama ya, untuk menganalisanya itu juga sama. Namun di sini yang membedakan karena dia memiliki nilai gitu ya, otomatis nanti juga persamaannya akan berbeda gitu. Nah, baik, kita menganalisis ya, dari ini sudah kita peroleh dan ini juga kita sudah peroleh untuk persamaannya, maka langsung kita substitusikan ke persamaan analitiknya ini menjadi seperti ini. Nah, jika delta X dan delta Y itu sama dengan H, kita definisikan sebagai H, maka kita perolehlah untuk nilainya menjadi seperti ini. Jadi sama dengan SH kuadrat. Nah, karena ini ada yang sama, maka kita bisa menyatukan ya. Dan kemudian dipindah ruas, karena di sini nanti kita akan mencari TIJ, yaitu mendefinisikan TIJ-nya terlebih dahulu, baru kita melakukan relaksasi, dan kemudian yang iterasi sampai dia selisihnya itu sampai kayak apa ya? Selisihnya sangat kecil sekali, intinya seperti itu. Nah, makalah kita peroleh untuk
persamaan Poisson, kita bisa menggunakan persamaan ini untuk menjalankan ke dalam program seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya pada analisa numerik persamaan difusi. Nah, jadi kalau difusi itu termasuk kategori parabolik. Nah, dari persamaan difusi ini itu berbeda dengan persamaan yang sebelumnya. Dia itu tidak bisa diselesaikan dengan metode Leibman. Soalnya dia tidak hanya melibatkan dimensi waktu dan posisi saja gitu. Jadi dia tidak bisa diselesaikan dengan metode Leibman, sehingga dia diselesaikan dengan metode eksplisit, implisit, dan Kronig-Carlson. Seperti itu. Oke, baik. Jadi masuk untuk metode eksplisit. Nah, di sini dari persamaan umumnya ini kita peroleh ya. Jadi untuk persamaan umumnya do kuadrat U per do X kuadrat ini, terus kita juga mendefinisikan untuk terhadap turunan terhadap T ya. Ini do U per do T itu sama dengan UI J plus 1 minus UIJ per delta T gitu. Nah, dari persamaan ini ya kita bisa mendefinisikannya kalau persamaannya itu menjadi seperti ini, teman. Jadi dari bentuk ini berarti yang harus kita tentukan itu adalah meliputi do U per do T, terus do kuadrat U per do S kuadrat, do U per do Y kuadrat, itu juga yang harus kita ketahui. Maka di sini kita mendefinisikannya untuk nilai-nilai tersebut. Nah, setelah itu sudah diperoleh. Karena sudah kita peroleh untuk nilai-nilai yang akan ditentukan, maka langsung saja disubstitusikan seperti itu ya. Disubstitusikan ke dalam persamaan analitiknya ini. Nah, barulah kita peroleh seperti ini ya. Nah, jadi di sini untuk delta T K sama delta X kuadrat itu kita definisikan ke dalam simbol baru. Di sini kita sebut dengan lambda ya. Nah, barulah kita peroleh untuk UIJ-nya ini menjadi seperti ini. Nah, jadi UIJ plus 1 itu merupakan U yang akan datang atau di posisi ke I gitu. Jadi kalau U yang di posisi sebelumnya ini biasanya sudah diketahui. Nah, makanya kita mencari yang U yang akan datang yang di posisi ke I ini. Oke. Nah, sehingga dari persamaan inilah kita bisa langsung menjalankan ke dalam program seperti itu. Oke, masuk ke dalam metode implisit. Nah, dari ini ya persamaan analitik yang umumnya tadi. Nah, diperoleh untuk metode implisit ya dari definisi do kuadrat U per do X kuadrat itu seperti ini. Nah, ini bisa kita ketahui untuk perbedaan dari implisit, eksplisit dan implisit, bahwa di metode implisit dia terdiri dari beberapa titik ya. Ini yang harus kita selesaikan. Nah, jadi metode implisit itu dia bisa dikatakan lebih kompleks gitu ya, lebih kompleks dari metode eksplisit. Nah, oke. Jadi kita juga mendefinisikan untuk do U per do T, dan kemudian kita mensubstitusikannya ke dalam persamaan analitiknya ini. Barulah kita peroleh ini ya. Kita ketahui sebelumnya untuk kalau lambda itu merupakan definisi dari do TK sama delta TK sama delta S kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, barulah kita peroleh untuk UIJ. Nah, ini UIJ plus 1 minus lambda UI plus 1 dan seterusnya. Nah, inilah kita peroleh yang ini nilai U di waktu selanjutnya di 3 posisi berbeda. Baik, jadi dapat kita lihat juga ya kalau misal metode eksplisit itu dikerjakan di analisa waktu sekarang, kalau metode implisit itu dianalisa di waktu yang akan datang, seperti itu. Oke, nah baik. Jadi sebelum ini ya, nah kondisi ini memaksa diselesaikan secara simultan. Baik, nah ini. Oke, jadi dari definisi ini
yang tadi sudah kita peroleh ini merupakan yang harus kita selesaikan seperti itu. Nah, seperti yang sudah kita ketahui ya sebelumnya bahwa nilai batas itu harus kita ketahui terlebih dahulu agar kita bisa menyelesaikan persamaannya. Kalau misal di sini kita contohkan ke dalam batang logam, di sini misal di ujung dan ujung itu kita sudah mendefinisikannya. Berarti di sini yang tengah-tengah, artinya di sini juga ada kayak pias-pias gitu. Nah, inilah yang harus kita tentukan gitu. Nah, jadi di sini untuk definisi yang merah ini adalah batang logam pada yang tengah ini, dan juga yang biru ini merupakan definisi pada yang ujung ini, dan juga ini pada yang ujung hijau ini. Ya, jadi untuk I plus I sama dengan 1, maka diperoleh untuk persamaan yang biru ini, berarti dia di awal ujung ini. Terus untuk I sama dengan N-1, berarti dia di ujung akhir yang sebelah sini. Ya. Nah, karena dia harus diselesaikan secara simultan, maka kita tidak bisa langsung kayak melakukan iterasi seperti itu. Nah, dia harus diubah ke dalam bentuk matriks. Nah, untuk mengubah ke dalam bentuk matriks, kita harus melakukan model matematika seperti ini ya. Nah, jadi sesuai dengan analisa bentuk batangnya tadi, kalau yang biru itu adalah ujung awal, terus yang merah itu adalah yang tengah, terus yang hijau itu adalah yang ujung akhir. Nah, berarti untuk dalam bentuk matriks, ini berarti ini yang awal, berarti yang ini kita ditambah 0 tambah 0 seperti itu ya. Nah, kalau yang ini karena dia di tengah, maka ini ditambah 0, akhir jadi ditambah 0, terus ini yang awal ditambah 0, terus nilainya ini sama dengan ini. Nah, sehingga dari model ini kita bisa membuat ke dalam bentuk matriks seperti ini. Oke, jadi diperoleh bentuk matriks seperti ini. Jadi ini adalah nilai U di waktu selanjutnya, dan ini adalah nilai U saat ini. Nah, sehingga kita bisa peroleh untuk persamaan yang bisa kita selesaikan ke dalam program. Maaf. Nah, ini. Nah, sehingga dari persamaan ini kita bisa menggunakannya untuk menyelesaikan ke dalam program seperti itu. Oke, masuk ke dalam metode Kroneck-Carlson. Nah, jadi persamaan difusi yang umum. Nah, seperti yang sudah kita ketahui ya, kalau Kroneck-Carlson itu merupakan gabungan dari eksplisit dan implisit. Jadi, ini do U per do T sama dengan untuk definisi do U per do T ya, UI J plus 1 minus UI J per delta T. Nah, untuk definisi do kuadrat U per do X sama dengan setengah dari gabungan dari metode eksplisit dan metode implisit gitu. Lalu kita substitusi ke dalam persamaan analitiknya ini, diperolehlah seperti ini. Nah, kemudian kita mendefinisikan ini ya, lambda itu delta T sama delta X-nya ini. Lalu kita peroleh seperti ini. Nah, kemudian dari ini kita memisahkan antara eksplisit dan implisitnya. Artinya lambda per 2-nya ini kita kalikan seperti ini. Kita kalikan, kemudian kita pindah ruas gitu ya. Ini adalah metode implisitnya, dan ini metode eksplisitnya gitu ya. Nah, dari metode Nicholson ini juga harus diselesaikan secara simultan, sehingga kita harus mengubahnya ke dalam bentuk matriks sama seperti metode implisitnya itu. Seperti itu. Oke, nah ini setelah kita menggabungkan ya, ini untuk nilai yang belum diketahui atau nilai yang akan datang, dan ini nilai yang sudah didapatkan atau nilai sekarang. Nah, kita bisa mengkelompokkannya. Terus dari ini ya kita bisa kayak mengalikannya, ini delta per 2 lambda per 2 dikalikan ini. Nah, terus kemudian kita bisa menyederhanakannya sehingga menjadi bentuk seperti ini. Ya, baik. Nah, selanjutnya diperolehlah untuk persamaan tengah ini yang harus kita cari.
atau dalam contoh kasus sama dalam logam gitu ya. Nah, berarti ini adalah posisi tengahnya, dan kemudian untuk ini adalah posisi awal batas, misalnya kita bisa sebut batas awal dan batas akhir yang sudah kita ketahui. Berarti yang kita harus tentukan itu adalah nilai yang tengahnya itu, seperti itu. Nah, barulah kita bisa peroleh seperti yang tadi. Nah, masukkan ke dalam model matematika untuk mengubah ke dalam bentuk matriks, seperti itu. Oke, jadi ini adalah yang ujung ya, ujung awal, terus yang tengah, terus ini yang akhir. Perlu kita peroleh ke dalam bentuk matriks. Nah, ini adalah nilai U di waktu selanjutnya, U saat ini. Barulah kita peroleh untuk persamaan untuk menentukan ini sama seperti yang tadi. Oke, masuk ke dalam contoh persamaan gelombang. Nah, jadi di sini persamaan gelombang itu merupakan kategori di hiperbolik ya. Nah, untuk persamaan umumnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian jadi persamaan gelombang ini dia juga menggunakan metode eksplisit dan implisit. Tapi cuma eksplisit dan implisit aja. Jadi untuk persamaan gelombangnya ini berarti ini kan ya dari persamaan analitiknya kita mendefinisikan untuk kondisi awalnya. Nah, seperti ini. Jadi pada saat awal nilai U adalah sebuah fungsi ya, U dan X, 0 itu bisa kita pilih dengan fx, dan kemudian ini untuk kalau misal U ini diturunkan, kita bisa memperoleh definisi fungsi baru yaitu G dalam fungsi X gitu. Nah, ini untuk nilai U pada posisi awal A konstan. Ini ya. Ketika kalau misal A-nya konstan, berarti kita pakai UA ini, terus nilai U pada posisi akhir B konstan ini. Jadi apa ya? Seperti istilahnya itu di sini kita mendefinisikan batasnya itu. Jadi kalau yang UA itu adalah batas posisi awal, terus UB itu adalah posisi akhir. Berarti kita harus menyelesaikan persamaan iterasi-iterasi yang ada di tengahnya itu. Seperti itu. Oke, jadi dari analitinya ini kita harus mengkonversi ke numerik. Nah, ini adalah indeks I, itu adalah indeks untuk X atau kita mewakili sebagai posisi, dan J itu adalah indeks untuk Y atau mewakili sebagai waktu ya, atau di sini kita sebut dengan T karena di sini kita pakai X dan T. Nah, oke, dari ini adalah persamaan umumnya. Nah, dari kedua ini barulah kita bisa substitusi ke dalam persamaan analitiknya ini, barulah kita peroleh seperti ini ya teman-teman. Jadi lambda itu merupakan definisi dari C, delta T, sama delta X-nya ini. Ya, merupakan, jadi karena dia kuadrat maka di sini adalah lambda kuadrat. Nah, sehingga kita perolehlah untuk persamaan numerik ya yang bisa kita selesaikan ke dalam program untuk persamaan gelombang itu seperti ini. Oke, baik teman-teman, cukup itu yang bisa saya jelaskan untuk untuk materi persamaan diferensial parsial. Mohon maaf karena di sini saya juga tidak menjelaskan secara lengkap untuk semua dari metode persamaan diferensial parsial seperti itu. Oke, baik, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau semisal ada kritik atau saran atau pertanyaan dapat kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.